Oke, ya, kita selesaikan kasus ini ya. Jadi kalau secara manual kita kemarin menggunakan iterasi simplex ya, di mana untuk fungsi batasan yang ditandai lebih kecil sama dengan itu kita akan menambahkan satu select variabel untuk setiap baris fungsi batasan. Nah, ini coba kita selesaikan dengan Excel ya. Jadi nanti Anda dituntut untuk piawai dalam menggunakan logika operasional dan juga menggunakan fungsi Excel. Nah, yang pertama ya, Excelnya kita buka. Ini yang kemarin ya. Yang pertama yang harus, oh ya, sebelum kita coba exercise dengan Excel ini, coba untuk masing-masing pastikan bahwa Excel Anda itu sudah terinstall solver ya, sudah terinstall solver. Caranya gimana? Caranya Anda bisa lihat di Excel Anda itu, klik menu data di sini. Kelihatan? Menu data? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, pastikan semua bareng-bareng ya. Klik data, kemudian lihat tampilan di sebelah kanan itu ada grup menu analysis. Grup menu analysis, kemudian ada solver. Ya. Analysis, ada solver. Ada yang belum terinstall atau belum aktif solvernya? Aman, Pak. Aman, semua sudah. Kalau ada yang belum, nanti saya kasih, kalau ada yang belum sekalian aja deh, sekalian aja ya. Kalau ada yang belum, ya, Anda install solvernya dengan cara klik file, kemudian option. Nah, nanti di option ini akan muncul jendela Excel option, kemudian add-ins ya. Add-ins, klik add-ins, kemudian cari di sini ada manage Excel add-ins, kemudian go, kemudian tick solver add-in, kemudian oke. Ya, tick solver add-in, kemudian oke. Ya. Oke, nah nanti akan muncul solver ya. Oke, sekarang untuk penyelesaian dengan solver ya. Yang pertama, kita membuat tabel-tabel ya yang kita perlukan, yaitu tabel-tabel fungsi perumusan masalah ya, perumusan masalah. Anda tinggal ini aja, ngikutin aja karena filenya sudah saya share ya tadi ya. Itu ada di sheet solver di sini. Klik sheet solver ya. Oke, yang pertama ini baris 1. Fungsi tujuan itu adalah memaksimumkan profit dari meja dan kursi yang harus diproduksi. Jadi maximize ya. Kemudian di bawahnya kita tulis parameter-parameter yang akan kita gunakan untuk menghitung fungsi tujuan ini. Ya, parameternya di sini kita menuliskan bahwa X1 kita tempatkan di sini ya, di sel B5 ini sebagai X1. X1 mewakili meja ya, satu satuan meja. Kemudian X2 kursi, kemudian ini profit per unit. Ya, jadi ini bacanya profit per unit untuk meja itu adalah 70, profit per unit untuk kursi itu adalah 50 gitu ya. Ini profit per unit. Kemudian kita buat batasan ya. Fungsi batasannya ini udah, yang ini elemen yang satu, fungsi tujuan sudah, kemudian fungsi batasan. Kemudian ini X1 di sel ini kita gunakan sekaligus nanti untuk membuat fungsi batasan. Kalau ini yang ke atas ini adalah fungsi tujuannya ya, yaitu kontribusi profit per unit meja dan kontribusi profit per unit kursi. Nah, di sini untuk fungsi batasan itu kita mempunyai dua baris kan ya kemarin itu ya. Baris yang pertama itu adalah fungsi batasan untuk jam kerja di pertukangan, dan baris kedua itu jam kerja di pengecatan. Ya, nah di sini kita membacanya jam kerja di pertukangan untuk satu X1 itu membutuhkan 4 jam ya, artinya satu meja itu butuh 4 jam untuk diproses di pertukangan. Sedangkan satu kursi itu membutuhkan 3 jam per kursi untuk diproses di pertukangan.
Baris kedua, ini satu meja itu membutuhkan 2 jam, ya, proses di pertukangan, dan satu kursi membutuhkan 1 jam proses di pertukangan, ya. Kemudian kita buat di sini parameter-parameter jumlah jam kerja ya. Jumlah jam kerja itu nanti kita buat jumlah jam kerja yang digunakan dan jumlah jam kerja yang tersedia, ya. Jumlah jam kerja yang digunakan dan jumlah jam kerja yang tersedia. Pertama, kita sudah mendapatkan input tentang jam kerja yang tersedia, ya. Di sini jumlah kerja yang digunakan, di bawahnya nih baris jam kerja di pertukangan yang tersedia 240, ya. Yang tersedia 240. Ini kita nolkan dulu semua, ya. Nah, ya. Seperti ini. Tampilannya seperti ini sebelum kita selesaikan dengan solver. Ya. Ini inputnya input baku, ya. Nilai inputnya baku 240 langsung diinput, ya. Kemudian jam kerja di pertukangan juga kita input 100, ya. Ini 100. Oke. Kemudian di sini untuk jumlah jam kerja yang digunakan di pertukangan ini kita hitung untuk setiap produk, ya. Jadi untuk meja kita akan memproduksi berapa, dan dari jumlah produksi ini jumlah jam kerja yang digunakan di pertukangan itu berapa, ya. Ini nanti kita hitung, tapi kita juga membuat ini variabel keputusan, ya. Variabel keputusannya apa? Sebagaimana kemarin sudah kita diskusikan variabel keputusannya, ya. Ini itu adalah berapa jumlah meja dan berapa jumlah kursi yang akan diproduksi. Nah, itu nanti kita tempatkan di sini. Jumlah yang diproduksi, ya. Untuk meja X1 kita tempatkan di sini nanti. Ya. Kemudian untuk kursi kita tempatkan di sini. Ya. Nah, ini variabel keputusan yang nanti akan diselesaikan oleh solver, ya. Nah, dari variabel keputusan yang akan dibuat ini nanti kita akan ngitung jumlah jam kerja yang digunakan, ya. Jumlah jam kerja yang digunakan di pertukangan ini itu adalah perkalian antara jam kerja per unit untuk meja di pertukangan, yaitu nih 4, gitu ya, dikalikan jumlah meja yang akan diproduksi. Jumlah meja yang akan diproduksi berapa? Di sini. Nanti akan diisi oleh solver di sini, ya. Jadi jumlah jam kerja yang digunakan untuk meja di pertukangan itu adalah perkalian antara jam kerja di pertukangan per jam per meja kali jumlah meja yang akan diproduksi. Jadi di sini kita lihat, ya. Ini, ya. B6 kali B14. B6 itu adalah jumlah jam kerja per unit untuk meja di pertukangan dikalikan B14. B14 itu adalah jumlah meja yang akan diproduksi, ya. Jumlah meja yang akan diproduksi. Oke. Dengan proses yang sama, kita akan hitung jumlah jam kerja yang digunakan di pertukangan untuk kursi, ya. Berapa jumlah jam kerja yang digunakan di pertukangan untuk kursi? Itu adalah jumlah jam kerja yang dibutuhkan per unit kursi dikalikan dengan jumlah kursi yang akan diproduksi, ya, yaitu di sini C6 itu adalah jumlah jam kerja yang dibutuhkan per satu unit kursi di pertukangan dikalikan jumlah kursi yang akan dibuat sebagai variabel keputusan nanti, ya, yaitu C14. Oke, ya. Kemudian berapa jumlah jam kerja di pertukangan untuk membuat meja dan kursi, ya, yaitu jumlah jam kerja di pertukangan untuk seluruh meja ini, ya, ini yang dari perkalian yang meja kali jumlah meja yang akan diproduksi ditambah dengan jumlah jam kerja untuk kursi di pertukangan ini, ya. Jadi jumlah jam kerja yang digunakan di pertukangan itu adalah jumlah jam kerja untuk meja ditambah jumlah jam kerja untuk kursi di pertukangan. Ini tinggal dijumlah, ya, sum untuk meja dan untuk kursi dijumlahkan, ya. Demikian juga untuk pengecatan dengan cara yang sama, kita akan mempunyai jumlah jam kerja yang digunakan untuk membuat meja di pengecatan itu adalah 2
kali jumlah meja yang akan dibuat, ya. Dan untuk kursi ini 1 kali jumlah kursi yang akan dibuat. Sedangkan jumlah jam kerja yang digunakan total untuk pembuatan meja dan kursi di pengecatan itu adalah ini, ya. Jumlah jam kerja meja dan jumlah jam kerja kursi di pertukangan. Ini ya. Baik. Oke. Kemudian sekarang setelah kita membuat rumusan ini, tabel-tabel ini ya, mengisi sel-sel ini, sekarang jumlah produksinya itu nanti akan diisi oleh solver ya, sebagai variabel keputusan. Ini ya. Jumlah meja, jumlah produksi meja, ini unit ya berarti jumlah produksi dalam unit kalau yang ini ya. Untuk meja itu kita tempatkan di sini sel B14, jumlah kursi kita tempatkan di sini sel C14. Ini nanti akan diisi oleh solver sebagai variabel keputusan ya. Kemudian fungsi tujuan kita turunkan, kita hitung di sini di baris terakhir, yaitu jumlah profit. Jumlah profit, dari mana jumlah profit? Ada yang bisa memberikan opini? Jumlah profit dari mana? Didapatkan dari mana jumlah profit? Zaki, Taichi? Mungkin coba menjawab Pak, Ya, dari jumlah jam kerja yang digunakan kali dibagi jumlah produksi apa ya Pak? jumlah profit. Kalau profit sudah nggak melihat jam kerja lagi. Profit itu apa profit? Untung Pak. Ya, keuntungan. Ya. Jadi untuk menghitung keuntungan itu diambil dari mana? Berarti profit per unit kali jumlah Yes. produksi. Ya, profit per unit itu adalah ini, ya, dikalikan jumlah produksi ini untuk meja, gitu ya. Untuk kursi, profit per unit 50, dikalikan jumlah kursi yang akan dibuat. Ini nanti akan ditaruh di sel sini, sel C14, gitu ya. Nah, kita ngitung seluruhnya, kalau kita menggunakan Excel, kita nanti akan mengalihkan 70 kali ini, ya, 70 kali jumlah meja yang akan dibuat, ditambah 50 kali jumlah kursi yang akan dibuat. Itu ya. Kita taruh sini ya. Itu kita bisa menggunakan rumus sum product ya. Jadi kalau Anda refresh kembali belajar Excel-nya, kita akan mengalihkan ya dengan menggunakan sum product. Ya, yaitu sum product sel B3 sampai C3 ya, koma B14 sampai C14. B3 itu adalah jumlah profit per unit ya, profit per unit dari meja. C3 itu profit per unit dari kursi. Sedangkan B14 itu adalah jumlah meja yang dibuat dan C14 itu adalah jumlah kursi yang dibuat. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa ya? Bisa. Oke. Yang lain, dapat Zaki? Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Norani bisa ngikutin? Oke. Nah, kalau kita sudah memasukkan unsur-unsur ini ya, elemen-elemen atau parameter-parameter perhitungan ini, kita sekarang aktifkan solvernya. Ya, kita aktifkan solvernya, klik solver. Ya. Nah, di solver ini ada beberapa field atau parameter yang harus kita isi. Ya. Yang pertama itu set objektif. Ya. Set objektif itu adalah sel yang akan kita hitung fungsi tujuannya. Nah, kita sudah memastikan, kita sudah menempatkan sel objektifnya itu sebagai keuntungan keseluruhan, yaitu keuntungan dari meja dan keuntungan dari kursi yang tadi kita pakai dengan rumus sum product. Ya, kita tempatkan, jadi set objektifnya itu ada di sel B15. Ini secara default itu nanti akan diabsolutkan oleh solver. Ya, B15 kita pakai di sini, B15 ini ya. B15. Kemudian pastikan bahwa ini adalah fungsi maximize ya. Jadi permasalahan kita adalah memaksimalkan ya, dalam hal ini profit dari meja dan kursi.
Dengan cara apa? Dengan cara merubah, ya, by changing variable cell, atau kita akan mengisi di sini. Jadi di sini adalah variabel keputusan yang akan diisi. Apa itu variabel keputusannya? Yaitu ini. Variabel keputusannya oke, ini kita nolkan dulu ya. Oke, ini saya hapus semua dulu aja biar apa? Kita bareng-bareng ya. Oke. Nah, sekarang kita ulangi dari awal ya. Jadi set objektifnya ini kita ambil dari sini. Ini yang pakai rumus tadi, sum product. Ya. Ya, ini fungsi dari permasalahan fungsi tujuan itu adalah memaksimalkan, ya, by changing variable. Variabel yang akan kita isi, atau di sini adalah variabel keputusan, ya. Variabel keputusan yang harus diisi oleh solver itu adalah ini ya, jumlah meja dan jumlah kursi yang akan dibuat ini. Jadi nanti solver akan mengisi sel ini, B14 sampai C14, ya. Kemudian subject to, ya, ini fungsi constraint-nya atau fungsi pembatasnya, kita add, ya, add. Pembatas yang pertama, ya, pembatas yang pertama itu adalah jumlah jam kerja di pertukangan yang digunakan, ya. Jumlah jam kerja di pertukangan yang digunakan tadi sudah kita definisikan, yaitu jumlah jam kerja di pertukangan yang digunakan itu adalah total jumlah jam kerja di pertukangan untuk meja dan untuk kursi, ya, yaitu sel B14, sel B10 dan sel C10, ya, di mana kita sudah menghitung jumlah yang digunakan untuk kedua produk ini itu sudah kita temukan di D10. Jadi yang kita rubah, yang kita jadikan konsen pertama itu adalah di D10, ya, jumlah jam kerja di pertukangan, yaitu di D10. D10 itu adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk memproduksi meja dan memproduksi kursi, ya. Kemudian di sini constraint-nya atau pembatasnya, sisi kanannya itu adalah jumlah jam kerja yang tersedia. Ini jumlah jam kerja yang tersedia di pertukangan itu adalah 240 ditempatkan di sel E10. Dan tandanya itu adalah lebih kecil sama dengan. Artinya apa? Artinya di 10 itu nanti jumlah jam kerja yang digunakan untuk memproduksi meja dan kursi di pertukangan tidak boleh lebih dari E10, tidak boleh lebih dari 240 E10, ya. Kalau sudah kita add. Oke. Kemudian batasan yang kedua, ya. Batasan yang kedua itu adalah jumlah jam kerja di pengecatan. Jumlah jam kerja di pengecatan itu adalah jumlah jam kerja di pengecatan untuk meja yang akan dibuat, yaitu perkalian antara jam kerja per unit meja di pengecatan, ya, ini ditambah dengan jam kerja per unit kursi di pengecatan kali jumlah kursi yang akan dibuat. Ya, itu ada di C11 dan totalnya itu ada di D11. Ya. Dan di sini kita batasi bahwa jumlah D11 ini, jumlah jam kerja di pengecatan untuk membuat kursi dan meja dan kursi itu tidak boleh lebih, nah ini tandanya lebih kecil sama dengan tidak boleh lebih. Constraint-nya ini kita ambil dari E11, jumlah jam kerja yang tersedia. Kalau sudah kita add, ya, batasan non negatif ini sudah default, ya, jadi kita tidak perlu menginput lagi. Kalau sudah, kita cuma punya 2 baris, kita cancel, dan nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini rumusan yang utuh untuk solver kita, ya. Jadi set objektif itu ada di B15, maximize, kemudian variabel keputusan nanti akan diisi oleh solver itu adalah B14 sampai C14. Ini yang nanti akan diisi oleh solver dengan batasan jumlah jam kerja di pertukangan itu D10 itu tidak boleh lebih dari jumlah jam kerja tersedia di pertukangan E10, ya. Batasan kedua, jumlah jam kerja di pengecatan yaitu D11 tidak boleh lebih jumlah jam kerja tersedia di pengecatan E11. Kalau sudah, ya, kita yakinkan
Kemudian kalau sudah yakin, kita yang lain-lain kita nggak usah isi, ya. Kemudian kita solve. Nah, ini hasilnya, ya. Oke, give solver solution, ya. Ini hasilnya. Nah, cara membacanya gimana? Cara membacanya, nah ini tadi yang dirubah oleh solver ya. Jadi solver dengan iterasi yang dilakukan, ya, itu menghasilkan jumlah X1, jumlah meja yang diproduksi itu adalah 30, ya. Kemudian X2, jumlah kursi yang diproduksi itu adalah 40. Ya, 40. Kemudian jumlah jam kerja yang digunakan. Sekarang kita lihat jumlah jam kerja yang digunakan. Untuk meja di pertukangan itu adalah 120, yaitu 4 kali 30. Ini adalah 4 kali 30. Dan jumlah jam kerja untuk kursi itu adalah 120, berasal dari 3 kali 40. Di pengecatan ini 60, yaitu 2 kali 30. Dan untuk kursi 40, itu 1 kali 40. Ya. Kemudian jumlah profitnya, ya, jumlah profitnya itu adalah perkalian antara 4 kali 70, 30 kali 70 ditambah 40 kali 50. Ini hasilnya. Ya. Hasilnya 4.100. Sama dengan kita selesaikan dengan metode grafis maupun dengan simplex manual maupun dengan POM IM. Ya. Oke, kalau sudah kita simpan filenya. Ini kita simpan, ya, tinggal kita save. Ini tinggal kita save. Nah, ini hasil kita. Ya. Nah, ini lebih efisien, lebih simple, ya, cara penyelesaiannya, dan lebih powerful. Powerfulnya nanti kalau ada permasalahan yang lebih kompleks, kita bisa menyelesaikan dengan ini. Ya, dibandingkan dengan POM QM. Nah, inilah yang kita bisa gunakan untuk solver ya. Dan saya berharap bahwa Anda menguasai solver ini nanti ya. Jadi Anda tinggal merumuskan masalah-masalah. Dan ini perumusannya lebih logis dibandingkan dengan yang manual gitu ya. Lebih logis karena kita dituntut langsung bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Ini bisa juga digunakan untuk minimize ya, minimize. Jadi nanti Anda coba sendiri untuk kasus minimize, tinggal merubah-rubah tandanya ya. Di sini tandanya tinggal kita rubah. Kalau maximize ini tandanya di sini minimize ya sesuai dengan fungsi batasan yang ada di rumusan masalah ya. Kemudian kalau minimize ini to-nya itu jadi min ya. Kemudian di sini nanti tinggal lebih kecil sama dengan kita bisa ganti dengan lebih besar sama dengan misalnya ya. Ini ada beberapa sama dengan, lebih besar sama dengan, integer, biner, atau diferensial. Nah, kayak gitu ya. Oke, saya pikir clear ya untuk yang simplex ya. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Nggak ada pertanyaan ya? Belum, Pak. Cukup. Belum, Pak. Yang ngikutin ya? Masih, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, nanti latihan sendiri yang untuk kerjaan yang masing-masing kemarin ya. Dicoba pakai solver ya. Oke, sekarang kita masuk ke pemodelan transportasi atau penyelesaian masalah transportasi. Nah, susah banget ini. Nyolokin. Bentar ya, saya nyolokin di sini. Oke. Nah, mirip dengan simplex, di transportasi ini juga kita perlu membuat algoritma yang sama gitu ya. Yaitu pertama itu membuat solusi awal atau initial solution ya. Kita bisa menggunakan northwest corner atau metode biaya terkecil ya, atau metode aproksimasi Vogel. Ini juga kita selesaikan dulu dengan manual ya.
Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat optimasinya, ya. Optimasinya setelah kita mendapatkan solusi awal atau membuat solusi awal, kita akan selesaikan optimasinya dengan metode stepping stone atau modified distribution atau MODI, ya. Kemudian nanti kita akan bahas ya permasalahan khusus dalam pemodelan. Apakah misalnya permintaan tidak sama dengan persediaan. Kemudian bagaimana kalau terjadi degenerasi. Oke. Model transportasi merupakan prosedur yang interaktif untuk mendapatkan cara termurah untuk memindahkan barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Jadi di sini nanti ada pemecahan untuk memindahkan barang dari sumber ke tujuan atau dari supply ke market, misalnya kayak gitu ya. Ini dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan terkait distribusi dan alokasi. Ya. Oke. Ini merupakan kasus khusus dalam programasi linear, ya. Kemudian ada beberapa ketentuan dalam permasalahan transportasi, ya. Titik asal dan kapasitas atau ketersediaan per periode di titik asal tersebut. Kemudian kita harus juga punya data tentang titik tujuan dan permintaan per periode. Ya, jadi kalau dari titik asal itu ada batasan ya atau input tentang ketersediaan atau kapasitas di titik asal. Kemudian di titik tujuan atau market itu ada demand per periode. Kemudian biaya untuk memindahkan barang per unit dari titik asal ke titik tujuan. Ya, itu harus kita itu input untuk menyelesaikan permasalahan transportasi. Contoh kasus ya. Setelah kursi kita buat, ya kita mempunyai 3 pabrik, ya 3 pabrik kursi, 3 pabrik furnitur, ya, yaitu di Majalengka, Purwakarta, dan Cianjur. Ya, ini merupakan titik asal. Di Majalengka kapasitas produksi itu adalah 100 unit per periode dalam periode tertentu ya. Kemudian di Purwakarta kapasitas produksinya 300, di Cianjur kapasitas produksi 300 ya. Kemudian furnitur ini akan kita jual melalui titik distribusi, yaitu ada di Cirebon, Bandung, dan Jakarta. Ya. Setiap daerah tujuan atau setiap market distributor ini bisa dikirim dari berbagai titik asal, dari berbagai pabrik. Ya, jadi misalnya dari Majalengka bisa ke Cirebon, bisa ke Bandung, bisa ke Jakarta. Ya. Cirebon juga bisa menerima dari Purwakarta dan Cianjur. Bandung juga demikian. Jadi kita mempunyai berapa relasi di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 relasi dari 3 titik asal, 3 titik tujuan. Gitu ya. 3 kali 3. Kemudian, di sini, di setiap garis ini mencerminkan biaya transportasi atau biaya distribusi per unit. Dari titik asal tertentu ke titik tujuan tertentu. Jadi membacanya di sini, dari Majalengka ke Cirebon untuk mengangkut furnitur itu membutuhkan biaya transportasi 5 per unit. Ya, per unit yang diangkut. Dari Majalengka ke Bandung membutuhkan 4 ya biaya transportasinya 4 unit yang diangkut ya, 4 rupiah 4 dolar per unit ya yang diangkut. Dari Majalengka ke Jakarta 3 rupiah 3 dolar per unit biaya pengangkutannya. Purwakarta ke Cirebon 8 per unit, Purwakarta ke Bandung 4 per unit, Purwakarta ke Jakarta 3 per unit. Cianjur ke Cirebon 9 per unit, Cianjur ke Bandung 7, dan Cianjur ke Jakarta 5. Ya. Kemudian permintaan di Cirebon itu ada 300 pada periode tertentu. Permintaan di Bandung 200 dan di Jakarta 200. Ya. Nah, Anda sebagai bisnis analis diminta untuk menyelesaikan buatlah beberapa kombinasi ya pengangkutan dari titik asal ke titik tujuan yang mengeluarkan biaya paling kecil ya. Mengeluarkan biaya paling kecil dan ada syarat-syarat fungsi batasan nanti semua permintaan harus terpenuhi. Ya, oke, kita buat rumusan masalah. Ya.
Yang pertama, kita buat matriks ya yang menghubungkan titik-titik asal dan tujuan ya. Barisnya ini adalah titik asal, kemudian atau dari kolomnya itu adalah titik tujuan. Ya, kolomnya titik tujuan. Nah, kita membuat kotak seperti ini ya, matriksnya. Nanti membacanya dari Majalengka ke Cirebon, dari Majalengka ke Bandung, dari Majalengka ke Jakarta. Kemudian ini baris di sebelah kanan, right hand side-nya, ini adalah kapasitas produksi, kendala kapasitas. Ya. Dari Purwakarta ke Cirebon, dari Purwakarta ke Bandung, Purwakarta ke Jakarta, ini kapasitasnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian kolomnya, ini adalah permintaan yang harus dipenuhi. Cirebon 300, Bandung 200, Jakarta 200. Nah, di kasus ini total kapasitas sama dengan total permintaan, yaitu 700. Ini kalau dijumlah ini 700, ini ke kanan dijumlah 700. Kemudian di setiap kotak, setiap sel-sel ini kita buat subsel. Ya, kotak-kotak di kanan atas. Kotak-kotak di kanan atas ini adalah biaya transportasi per unit. Jadi cara membacanya nanti biaya angkut dari Majalengka ke Cirebon itu adalah 5 per unit. Dari Majalengka ke Bandung 4 per unit, dari Majalengka ke Jakarta 3 per unit. Ini merupakan rangkuman dari ini. Jadi kita alihkan dari grafik ini menjadi tabel. Ya. Kita peroleh seperti ini. Ya, ini tabel awal. Kemudian kita buat solusinya ya. Kita menggunakan northwest corner. Northwest corner itu adalah mulai dari kiri atas, ya northwest atau barat laut. Ya. Pertama, habiskan persediaan kapasitas pada baris pertama sebelum pindah ke baris berikutnya. Nah, ini algoritmanya ya. Kita menghabiskan dulu dari baris, ya, atau kapasitas pada baris pertama, ya berarti dari titik kiri atas, ya. Kemudian kalau sudah habis pada baris tersebut, baru pindah ke baris berikutnya. Ya, jadi urutannya baris, ya baris. Kemudian yang kedua, penuhi permintaan gudang, penuhi permintaan pada kolom pertama sebelum pindah ke kolom berikutnya. Ya, jadi kolom pertama dulu. Kalau tadi baris pertama dulu, baru kolom pertama. Kemudian pastikan semua persediaan dan permintaan terpenuhi. Oke ya. Nah, kita coba lakukan ini ya. Berangkat dari baris pertama. Ya. Kita mulai dari northwest, sudut kiri atas ya. Di sini kotak Majalengka Cirebon itu nanti akan kita isi sesuai dengan yang pertama kita ambil itu adalah kapasitas terlebih dahulu. Ya, kapasitas. Di sini meskipun permintaan dari Cirebon 300, namun kapasitas dari pabrik Majalengka itu hanya 100. Maka pada rute ini, yaitu rute Majalengka Cirebon, kita hanya bisa alokasikan 100. Yaitu alokasi berdasarkan kapasitas. Ya, 100 kita taruh sini. Ya. Nah, 100 habis. Oke ya. 100 habis. Ini 100 kita alokasikan ya Majalengka sejumlah 100 kita alokasikan ke Cirebon. Ya. Nah, baris pertama habis, kita pindah baris kedua. Cirebon tadi kebutuhannya 300, baru dipenuhi 100. Maka kita penuhi dulu yang Cirebon. Ya. Cirebon kebutuhan 100 baru dipenuhi 300 kebutuhan 300 baru dipenuhi 100. Masih kurang 200 ya, kurang 200. Maka kekurangan 200 ini ambilkan dari kapasitas baris berikutnya. Ya. Kapasitas baris berikutnya. Ya, 200 ke sini. Nah, baris di Majalengka ya. Rute Majalengka ke tujuan lain kita kasih silang karena sudah tidak bisa dipenuhi dari Majalengka gitu ya. Ini kita silang, Majalengka Bandung ini kita silang, Majalengka Jakarta kita silang. Ya. 200. Nah, sekarang Cirebon terpenuhi.
sebanyak 300, yaitu dialokasikan dari Majalengka 100 dan dari Purwakarta 200. Cirebon terpenuhi ini nanti kita silang, ya. Sekarang geser ke Purwakarta. Purwakarta kapasitas 300 baru dipakai 200. Maka sisanya 100 digunakan untuk memenuhi permintaan di Bandung. Ya. Sebanyak 100 sisanya. Ya. 100. Oke. Purwakarta kapasitas 300 sudah dipakai untuk memenuhi Cirebon 200. Kemudian dipakai untuk memenuhi Bandung 100. Ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, Bandung kebutuhan 200. Baru dipenuhi dari Purwakarta 100. Maka kurang 100. Nah, 100 ini diambilkan dari pasokan berikutnya atau sumber berikutnya, yaitu Cianjur. 100. Cianjur kapasitas 300 baru digunakan 100 untuk memenuhi Bandung. Ya. Bandung permintaan 200 sudah dipenuhi dari Purwakarta 100 dan dari Cianjur 200. Oke. Nah, sekarang baru ke Jakarta, ya. Jakarta permintaan 200. Kita masih punya kapasitas di Cianjur 200. Ya, yaitu sisa dari 300 yang sudah digunakan ke Bandung 100. Ya. Nah, dari sini kita sudah membuat rute yang semua permintaan sudah dipenuhi. Ya. Kemudian kapasitas sudah digunakan. Kita hitung solusi sementara berapa biayanya. Ya. Majalengka ke Cirebon itu kita alokasikan 100. Sehingga biayanya 100 kali 5. Kemudian ditambah Purwakarta ke Cirebon 200 kali 8. Ditambah Purwakarta ke Bandung 100 kali 4. Ditambah Cianjur ke Bandung 100 kali 7. Ditambah Cianjur ke Jakarta 200 kali 5 sama dengan 4.200, ya, 4.200. Ini solusi sementara, ya. Jadi alokasi sementara seperti ini, ya, dengan northwest corner. Oke. Sekarang kita coba selesaikan dengan metode biaya terkecil atau least cost, ya, the least cost. Langkahnya cari rute atau kotak. Sebentar sebelum ke sini. Ini sudah paham semua, ya? Saya pikir nggak terlalu rumit kalau yang ini. Paham, ya? Paham, Pak. Oke. Sekarang kita gunakan metode berikutnya, yaitu least cost. Metode biaya terkecil. Yang pertama, cari rute atau kotak dengan biaya terkecil. Ya. Jika terdapat lebih dari satu rute yang memiliki biaya terkecil, jadi ada rute yang biaya terkecilnya lebih dari satu, ya, maka pilih salah satu rute. Ya, kemudian alokasikan unit semaksimal mungkin pada rute atau kotak tersebut. Ya, jadi pertama kita ambil rute dengan biaya terkecil, kemudian alokasikan unit semaksimal mungkin di rute tersebut. Ya. Kalau sudah, cari rute atau kotak lain dengan biaya terkecil yang masih tersedia. Ini metode least cost. Ya. Nah, kita coba, ya. Kalau tadi northwest corner, ya, kita mendapatkan total biaya 4.200. Sekarang dengan biaya terkecil, ya. Di antara sekian banyak rute, ada berapa tadi rutenya? 9, ya. 3 kali 3, 3 pangkat 3. 3 kali 3, ya. 9 rute. Ada 2 rute dengan biaya terkecil, yaitu Majalengka Jakarta dan Purwakarta Jakarta. Ya. Nah, kita bisa pilih salah satu. Taruhlah kita akan memilih rute Majalengka Jakarta. Ya. Majalengka Jakarta kita akan pilih sebagai titik awal pengangkutan. Ya. Nah, di sini bandingkan, ya, dari titik Jakarta ini, alokasikan semaksimal mungkin pada rute tersebut. Ya, semaksimal mungkin. Ya, oke, ya. Majalengka Jakarta. Di Jakarta itu ada permintaan 200.
tapi kita hanya mempunyai kapasitas 100. Maka 100 ini kita habiskan untuk Jakarta, dari Majalengka ke Jakarta ya. Rute ini hanya bisa dialokasikan 100. Ini 100 ya. Oke. Kalau sudah, kita tutup, kita buat garis untuk rute yang untuk asal ya, titik asal yang sudah habis kapasitasnya. Ya, kapasitas pabrik Majalengka sudah habis, maka biaya untuk rute dari pabrik Majalengka tidak perlu dipertimbangkan untuk langkah selanjutnya. Ini sudah kita abaikan, kita tutup. Ya. Nah, sekarang kita masih mempunyai, kalau tadi kita mempunyai 9 rute atau 9 angka biaya alokasi ya. Karena Majalengka sudah nggak ada, maka ini kita tutup. Ya. Kita tinggal mempunyai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Cari rute dengan biaya terkecil. Kita akan mendapatkan rute biaya terkecil itu adalah Purwakarta ke Jakarta. Ya, rute biaya terkecil ini. Ya. Oke. Nah, biaya terkecilnya ada Purwakarta ke Jakarta. Selanjutnya, kapasitas di Purwakarta ada 300. Kebutuhan di Jakarta tadi sudah dipenuhi 200, tapi sudah dipenuhi dari Majalengka 100. Berarti tinggal 100. Nah, 100 ini kita habisi. Nah, kita penuhi semuanya. Ambil dari pabrik di Purwakarta 300 ya. Ini kita lokasikan 100 ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Jakarta, kolom Jakarta itu sudah habis, sudah terpenuhi semua. Maka ini nanti kita tutup. Ya, ini sorry. Ini nanti kita tutup. Yang kolom Jakarta kita tutup di langkah berikutnya. Kita tutup. Ya. Berarti rute Jakarta, kolom Jakarta sudah ke cover semuanya, baris Majalengka sudah ke cover semuanya. Kita tinggal mempunyai 4 rute yang masih belum terisi, yaitu Purwakarta Cirebon, Purwakarta Bandung, Cianjur Cirebon, dan Cianjur Bandung. Dari rute-rute ini, ya, dari rute-rute ini, ambil yang biayanya paling kecil. Di mana itu? Purwakarta Bandung. Ya, Purwakarta Bandung kita ambil. Ya, sekarang bandingkan ya. Purwakarta Bandung. Di Purwakarta kapasitas 300 sudah dipakai untuk menutup Jakarta 100, berarti tinggal 200. Ya. Bandung kebutuhan 200. Nah, ini berarti 200 ini langsung kita alokasikan dari Purwakarta. Ya, langsung kita alokasikan dari Purwakarta. Maka Purwakarta gudang seluruhnya, kapasitas seluruhnya sudah dipakai. Untuk ke Bandung 200, untuk ke Jakarta 100. Bandung ini kebutuhan 200 sudah terpenuhi semua dari Purwakarta. Maka baris ini ditampil selanjutnya, baris Purwakarta kita tutup, kolom Bandung kita tutup. Ya. Nah, sehingga alokasi terakhir itu tinggal Cianjur Cirebon. Ya. Cianjur kapasitas 300, Cirebon permintaan 300. Sehingga kita gunakan kapasitas Cianjur seluruhnya untuk ke Cirebon. Ya. Kita dapat solusi sementara ya dengan rute yang akan dikirim dari Majalengka ke Jakarta 100 kali 3 ditambah Purwakarta ke Bandung 200 kali 4 ini ditambah Purwakarta ke Jakarta 100 kali 3 ditambah 300 Cianjur ke Cirebon 300 kali 9. Total cost-nya berapa? 4.100. Ya. Mana yang lebih efisien dari dua ini? Yang terkecil, Pak. Tadi 4.200, sekarang 4.100. Oke, Dipran ya. Jadi dengan dua metode ini kita mendapatkan biaya terkecil itu menggunakan biaya apa? Efisien, transportasi paling efisien itu adalah dengan biaya terkecil.
Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum, oke. Kita lanjut ya, Stella. Kita coba metode lain, yaitu aproksimasi Vogel. Ya. Aproksimasi Vogel, untuk setiap kolom dan baris, hitung selisih dua biaya terkecilnya. Ya, hitung selisih dua biaya terkecilnya. Ya, nanti kita tempatkan di sebelah kanan. Kemudian pilih kolom atau baris yang memiliki selisih terbesar dari perhitungan yang sebelumnya, ya, perhitungan selisih yang tadi. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin unit produk pada biaya terkecil pada kolom atau baris yang terpilih tersebut. Ya. Kemudian eliminasi kolom atau baris yang sudah kehabisan kapasitas atau sudah terpenuhi permintaannya. Ya. Kemudian hitung kembali selisih dua biaya terkecil untuk setiap baris dan kolom yang tersisa. Nah, ini algoritmanya seperti itu ya. Kita coba ya. Yang pertama ya, ini kita dengan metode aproksimasi Vogel. Ya. Untuk baris 1. Baris 1 di sini ada dua biaya alokasi yang kecil, yaitu Majalengka Bandung dan Majalengka Jakarta. Ya. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah 1, yaitu 4 ke 3, 3 ke 4. Ini baris 1. Kemudian kolom 1, kita hitung selisihnya. Ya, yang terkecil itu 5 dengan 8, selisihnya adalah 3. Ya. Kemudian baris 2. Ya. Kita bisa menghitung nanti ya. Untuk baris 2 misalnya 4 dengan 1, untuk kolom 2 4 dengan 4, 0. Ya. Kemudian untuk baris 3 ini 7 dengan 5, 2. Kolom 3, 3 dengan 3, 0. Ya. Seperti ini. Ya, ini hasilnya untuk seluruh baris dan kolom, selisih untuk seluruh baris dan kolom. Gitu ya. Nah, setelah ini, setelah semuanya dihitung, selisih biaya alokasi semua baris dan semua kolom, temukan selisih terbesar dari seluruh selisih ini. Ya. Ini baris 1, 1, baris 2, 1, baris 3, 2. Kolom 1, 3, kolom 2, 0, kolom 3, 0. Nah, di antara selisih-selisih ini yang paling besar adalah kolom 1. Ya, nah, kita pilih kolom 1. Kolom 1 kita pilih, ini. Temukan biaya terkecil pada kolom terpilih. Nah, dari kolom 1 ini, kita cek lagi biaya alokasinya. Ya, di antara 3 biaya alokasi ini, yaitu Majalengka Cirebon, Purwakarta Cirebon, Cianjur Cirebon, mana biaya alokasi yang paling kecil? Nah, di sini biaya alokasi yang paling kecil itu adalah Majalengka Cirebon. Ya, Majalengka Cirebon itu biayanya 5. Oke. Langkah berikutnya alokasikan sebanyak mungkin ya untuk rute tersebut. Ya. Nah, di sini kita bandingkan antara kapasitas dengan permintaan. Majalengka kapasitasnya 100, Cirebon permintaannya 300. Maka kita ambil kapasitas, seluruh kapasitas di Majalengka kita gunakan untuk menutup permintaan di Cirebon sebanyak 100. Ya. Ini walaupun permintaan gudang Cirebon 300, karena kapasitas Majalengka 100, maka hanya bisa dialokasikan 100. Ya, 100. Oke. Kemudian kita tutup baris Majalengka. Ya, karena apa? Karena kapasitas di Majalengka udah pakai semua, sudah habis. Sekarang ulangi lagi tahapannya tadi, membuat selisih, menghitung selisih baris dan kolom. Ya. Sekarang kita tinggal mempunyai 2 baris dan masih 3 kolom. Baris pertama, selisihnya berapa? Di sini 4, ya, terkecilnya 3 dan 4. Selisihnya 1. Baris kedua, selisihnya 5 dan 7, selisihnya 2. Kolom 1, ya, kita tinggal punya yang Purwakarta Cirebon dan Cianjur Cirebon. Ya, kita pilih terkecil di antara 2, yaitu selisih dari 2 ini, 8 dan 9 selisihnya 1, 47 selisihnya 3, 35 selisihnya 2. Ya. Ulangi lagi
dari selisih di baris dan kolom ini, cari selisih yang paling besar, ya, yaitu di kolom Bandung, ya. Ini selisih yang paling besar ada di Bandung, kolom Bandung ini. Nah, dari kolom Bandung ini cari dua rute yang rute yang biayanya paling kecil di antara dua rute, ya. Rute yang biaya paling kecil itu ada di rute Purwakarta Bandung, ya, yaitu 4 per unit. Nah, sekarang bandingkan antara kapasitas dengan permintaan. Permintaan di Bandung 200, kapasitas Purwakarta 300. Maka kita penuhi seluruh permintaan di Bandung 200 dengan mengambil kapasitas dari Purwakarta, ya, sebanyak 200. Ya, sehingga sisa nanti kapasitas di Purwakarta 100. Oke. Bandung kita tutup. Ya, Bandung kita tutup. Kemudian langkah berikutnya ulangi lagi dengan langkah yang awal, ya. Dari rute-rute yang belum ketutup, ini kita ambil selisihnya. Ini sini 8 dengan 3 5, 9 dengan 5 4. Kolomnya 8 dengan 9 1, 3 dengan 5 2. Nah, selisih yang paling besar itu ada di baris Purwakarta, yaitu 5. Kemudian dari baris Purwakarta ini, ya, bandingkan antara rute dengan biaya yang paling kecil, yaitu rute Purwakarta Cirebon dan rute Purwakarta Jakarta. Purwakarta Cirebon 8, Purwakarta Jakarta 3. Maka kita ambil yang 3 ini, ya, dari Purwakarta Jakarta. Kita ambil karena biayanya paling kecil. Tadi Purwakarta Jakarta, Purwakarta tadi 300 sudah dialokasikan 200 ke Bandung. Dia masih punya sisa 100. Ya, sisa 100. Sedangkan permintaan di Jakarta itu 200. Jadi kapasitas lebih Purwakarta alokasikan semuanya ke Jakarta. 100. Ya. Oke. Kemudian kita tutup. Purwakarta sudah selesai semuanya, kita tutup. Dan kita masih mempunyai 2 rute yang belum dipenuhi, yaitu Cianjur Cirebon dan Cianjur Jakarta. Ya. Nah, Cianjur Cirebon, Cianjur Jakarta ini ambil rute yang biayanya paling kecil, yaitu rute Cianjur Jakarta. Dalam hal ini biayanya hanya 5, sedangkan Cianjur Cirebon kan 9. Ya, oke, kita pilih Jakarta. Jakarta tadi masih kurang alokasi 100. Cianjur sekarang punya kapasitas 300. Maka yang 100 diambil untuk ke Jakarta, dan sisanya yang 200 dipakai untuk ke Cianjur. Nah, ini sudah selesai semuanya. Ya, sekarang kita hitung total cost-nya berapa. Ternyata total cost-nya dengan aproksimasi Vogel, total cost-nya adalah ke Jakarta dari Majalengka Cirebon 100, Majalengka Majalengka udah habis ya. Majalengka Cirebon 100 kali 5. Kemudian Purwakarta Bandung 200 kali 4. Purwakarta Jakarta 100 kali 3. Cianjur Cirebon 200 kali 9. Cianjur Jakarta 100 kali 5. Total cost-nya 3.900. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan aproksimasi Vogel. Ya. Ini jadi di antara ketiga ini, ya, mana yang menghasilkan cost paling rendah? Yang terakhir, Pak. Yang terakhir yaitu aproksimasi Vogel. Ya. Aproksimasi Vogel ini nanti akan mengalokasikan dari Majalengka ke Cirebon 100, dari Purwakarta ke Bandung 200, Purwakarta ke Jakarta 100, Cianjur ke Cirebon 200, dan Cianjur ke Jakarta 100. Total cost-nya 3.900. Gitu ya. Ini kalau kita menggunakan Vogel ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang ini. Modified distribution.
Oke. Tadi ini sudah ya. Northwest corner sudah. Nah, kita menggunakan tadi Northwest corner sudah ya. Sekarang coba kita gunakan stepping stone ya. Kalau stepping stone, langkah yang perlu kita lakukan itu adalah kita menyelesaikan terlebih dahulu inisiasinya, yaitu dengan menggunakan northwest corner yang tadi. Ya. Hasil sementara dari aturan northwest corner tadi itu adalah ini. Ya, kita akan selesaikan ini dengan stepping stone. Ya. Ini hasil northwest corner itu adalah Majalengka Cirebon 100, Purwakarta Cirebon 200, Purwakarta Bandung 100, Cianjur Bandung 100, dan Cianjur Jakarta 200. Nah, dengan stepping stone, ya, yang pertama, mulai dari rute Majalengka Bandung yang masih kosong. Ini ya, Majalengka ke Bandung. Ini masih kosong. Kita ambil sebagai titik awal ya. Stepping stone kita ambil sebagai titik acuan, titik awal ya. Majalengka Bandung kita tandain dengan A. Ya. Kemudian langkah berikutnya, dari titik A ini kita bergerak ke kiri dulu. Ya. Kemudian kita nanti akan mencari indeks peningkatan ya. Ke kiri, ya. Cari sampai titik di sebelah kiri yang sudah terisi ya, dalam satu baris yang sama. Kemudian kalau sudah terisi, kemudian kita pindah ke baris berikutnya. Cari rute yang sudah terisi, ya. Kalau sudah terisi, ambil rute itu, kemudian kita bergerak ke kanan, ya, di baris yang perpindahan tadi, cari rute yang juga sudah terisi, ya, dan seterusnya. Kemudian sampai kembali lagi ke titik awal. Ya. Oke. Sekarang kita ambil Majalengka Bandung yang belum yang masih kosong ya sebagai titik awal untuk perpindahan. Kemudian kita bergerak ke kiri ya. Majalengka Bandung bergerak ke baris yang sama yang sudah terisi ya, yaitu Majalengka Cirebon. Oke. Kemudian kita bergerak ke bawah, cari rute yang sudah terisi juga, yaitu Purwakarta Cirebon. Kemudian kalau sudah berada di rute ini, cari lagi ke kolom yang lainnya di baris yang sama. Ya, ini sampai ketemu rute yang sudah terisi. Ya. Kemudian kalau misalnya di sini nanti belum ketemu, nanti cari lagi ya dengan langkah yang sama ya. Dan kembali ke titik asal. Ya. Kalau sudah kita mendapatkan sebuah loop atau alur tertutup seperti ini, kita hitung indeks peningkatannya. Ya. Nah, jadi indeks peningkatan Majalengka Bandung ya, yaitu ditambahkan atau kurangkan sesuai dengan tanda di sini. Tanda dari stepping stone yang tadi sudah kita pakai gitu ya. Untuk titik awal itu nanti kita kasih tanda plus. Kemudian pergerakan berikutnya ya, kita kasih tanda minus. Kemudian pergerakan berikutnya kita kasih tanda plus ya, loncatan berikutnya. Kemudian loncatan berikutnya kita kasih tanda minus. Loncatan berikutnya kita kasih tanda plus dan seterusnya ya. Jadi plus minus plus minus plus minus. Ya. Sekarang kita cari indeks peningkatannya. Majalengka Bandung itu plus 4. Ya, kita ambil dari biaya transportasinya. Kemudian Majalengka Cirebon minus 5 ya. Plus 4 minus 5. Ini. Ya. Kemudian ini ya. Majalengka Bandung plus 4. Kemudian ini plus 4. Majalengka Jakarta minus 5. Majalengka Cirebon minus 5. Purwakarta Cirebon plus 8. Kemudian Purwakarta Bandung minus 4. Ya. Totalnya
itu adalah plus 3. Ya, plus 3. Oke, ya. Nah, untuk loop Majalengka Bandung sudah kita selesaikan. Kita cari loop berikutnya. Ya. Dari baris Majalengka yang belum dipakai, yang belum keisi. Tadi kan Bandung sudah kita gunakan ya. Loop berikutnya itu adalah kita ambil Majalengka Jakarta yang masih kosong. Kita kasih notasi sebagai B. Ya. Dengan cara yang sama, kita bergerak mulai dari B, tandanya plus, ke kiri, ke kolom yang lain, di baris yang sama, cari rute yang sudah terisi. Rute sudah terisi di sini adalah Majalengka Cirebon. Kalau sudah, bergerak lagi ke baris berikutnya. Cari rute yang sudah terisi, Purwakarta Cirebon. Bergerak lagi ke kolom yang lain. Ini, cari rute yang sudah terisi, Purwakarta Cirebon. Kemudian bergerak lagi sampai nemu rute yang sudah terisi lagi. Ke bawah berarti. Cari lagi rute berikutnya yang sudah terisi sampai ke titik asal. Tandanya plus, minus, plus, minus, plus, minus, kembali lagi. Ya. Dan kita mendapatkan indeks peningkatan. Indeks peningkatannya untuk Jakarta Majalengka Jakarta ya. Majalengka Jakarta ini adalah plus 3. Kemudian Majalengka Cirebon minus 5 karena tandanya di sini minus ya. Kemudian Purwakarta Cirebon plus 8. Kemudian Purwakarta Bandung minus 4. Kemudian Cianjur Bandung plus 7 dan Cianjur Cirebon minus 5. Totalnya 4. Ya. Total 4. Penjumlahan dari sini 4. Ya, ini untuk titik B. Kalau sudah, dengan cara sama kita cari rute lain yang belum keisi. Berarti di mana? Rute lain yang belum keisi. Ada yang punya ide? Purwakarta, Jakarta, Pak. Purwakarta, Jakarta. Ya. Oke, Purwakarta, Jakarta. Kita kasih C. Ya. Dengan cara yang sama dengan yang tadi gitu ya. Ini bergerak dari C ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke C lagi. Kita mendapatkan indeks peningkatan 1. Ya. A, B, C. Masih ada yang belum keisi? Kita ambil Cianjur, Jakarta, Pak. Cianjur, Jakarta. Oke. Ya. Terakhir Cianjur, Jakarta. Ini kita mendapatkan indeks peningkatan Cianjur Cirebon ya. Cianjur Cirebon. Cianjur Jakarta kan tadi udah terisi. Cianjur Cirebon ya. Ini. Ya, Pak, ya, Pak. Oke, Cianjur Cirebon. Kita mendapatkan indeks peningkatan minus 2. Nah, sekarang jika ada peningkatan yang mungkin terjadi, yaitu terdapat indeks peningkatan yang bernilai negatif, pilih rute kosong yang memiliki nilai negatif terkecil. Kemudian, di loop tertutup dari rute kosong terpilih pada tahap sebelumnya, ambil unit produk terkecil pada rute yang memiliki tanda negatif. Dan langkah terakhir, tambahkan sejumlah unit produk terkecil tersebut pada rute bertanda positif dan kurangi rute bertanda negatif dengan jumlah yang sama. Ya, jadi ini ya. Karena indeks peningkatan Cianjur Cirebon bernilai negatif, ya, maka kita pilih loop ini ya. Nah, tadi nilai negatifnya ini ya, Cianjur Cirebon, ya Cianjur Cirebon aja ya, yang bernilai negatif Cianjur Cirebon. Nah ini Cianjur Cirebon kita pilih, ya. Karena indeks peningkatan Cianjur Cirebon bernilai negatif yaitu minus 2, maka loop inilah yang kemudian kita pilih, ya. Nilai rute yang bertanda negatif adalah Purwakarta Cirebon
dan Cianjur, Bandung. Ya, kita cek ya. Ini kita pilih. Ya, rute bertanda negatif terkecil. Nah, kita pilih. Nah, di sini nanti ya, kita akan mengalokasikan ini ya. Ini tadi ya. Kita akan mengalokasikan yang positif itu kita tambahkan, yang negatif itu kita kurangkan. Sebesar berapa? Sebesar nilai yang negatif. Ya. Di sini nilai rute yang bertanda negatif adalah Purwakarta Cirebon 200 ya. Purwakarta Cirebon ini minus 200 dan Cianjur Bandung minus 100. Nah, dari dua nilai negatif ini pilih nilai yang paling kecil ya, nilai alokasi yang paling kecil. Di sini nilai alokasi yang paling kecil itu adalah Cianjur Bandung. Ya, 100 dibanding 200. Nah, Cianjur Bandung ini yang nanti akan kita gunakan sebagai titik awal. Ya. Cianjur Cirebon ya. Kita tambah Cianjur Cirebon ya, Cianjur Cirebon kita tambah dengan 100. 100 diambil dari nilai yang tadi. Ya. Jadi Cianjur Cirebon kita tambah 100, ini sesuai dengan tanda ini ya. Kita tambah 100. Kemudian Cianjur Bandung kita kurangi 100 karena tandanya negatif. Ya, Cianjur Bandung kita kurangi 100 ya sehingga menjadi 0. Kemudian Purwakarta Bandung tandanya positif kita tambah dengan 100 menjadi 200. Kemudian Purwakarta Cirebon karena tandanya negatif kita kurangi dengan 100. Ya, di tabel berikutnya Cianjur Cirebon akan menjadi 100, Cianjur Bandung akan menjadi 0, Purwakarta Bandung 200, Purwakarta Cirebon 100. Ini di langkah berikutnya. Ya. Oke. Selanjutnya, ulangi kembali prosedur yang sama, yaitu langkah 6 sampai 8 sehingga tidak terdapat lagi indeks peningkatan yang bernilai negatif, ya. Jadi dari tabel ini, dari tabel yang terakhir ini, kita ulangi lagi. Ya. Rute-rute yang belum keisi. Ya, berarti rute mana? Majalengka Bandung, Majalengka Jakarta, Purwakarta Bandung, dan Cianjur Bandung. Gitu ya. Ada 4 rute yang belum terisi. Ini Majalengka Bandung, ya. Kemudian kita hitung indeks peningkatannya. Kemudian Majalengka Jakarta, ya. Nah, ini sekarang sudah berubah loop-nya, ya. Sudah berubah karena apa? Ternyata di sini Cianjur Cirebon ini sudah keisi, maka kita ambil sebagai titik stepping, gitu ya. Jadi dari B ke Majalengka Cirebon, karena ke sini nggak mungkin ya, di sini kan nggak ada. Untuk kembali ke B, ini kan kita harus step di sini. Ternyata di sini nggak ada, maka kita cari yang ada rute yang paling dekat dengan B. Ya, diambil dari Majalengka Jakarta, singgah ke Majalengka Cirebon, singgah ke Cianjur Cirebon, singgah ke Cianjur Jakarta, balik Majalengka Jakarta. Ya, indeks peningkatannya ini 3 minus 5 plus 9 minus 5. Positif 2. Ya. Kemudian yang C, ini juga kita hitung dengan hal yang sama, dengan cara yang sama, menghasilkan negatif 1. Dan yang D itu Cianjur Bandung. Itu menghasilkan positif 2. Ya. Ada yang negatif yaitu di Purwakarta Jakarta. Negatif 1 kita pilih. Ya. C kita pilih sebagai titik acuan. Indeks peningkatan Purwakarta Jakarta bernilai negatif 1, maka loop ini yang kemudian dipilih. Kemudian cari nilai rute bertanda negatif dari loop ini. Ya. Ada 2, yaitu Purwakarta Cirebon dan Cianjur Jakarta. Ini bertanda negatif. Kemudian dari 2 yang bertanda negatif ini, ambil yang alokasinya paling kecil, yaitu Purwakarta Cirebon. Kita ambil untuk alokasi terkecil. Nah, alokasi terkecil ini nanti akan digunakan sebagai penambah atau pengurang. Ya.
Kita mulai dari titik C. Titik C itu nanti akan ditambah dengan 100. Kemudian, ya C itu Purwakarta Jakarta kita tambah 100. Kemudian Purwakarta Cirebon kita kurang 100. Purwakarta Cianjur kita tambah 100. Cianjur Jakarta kita kurang 100. Akan menjadi seperti ini. Ya. Purwakarta Jakarta ditambah 100. Ya. Purwakarta Jakarta tambah 100, yang ini titik awal. Kemudian Purwakarta Cirebon kurangi 100, Cianjur Cirebon tambah 100, dan Cianjur Jakarta kurangi 200. Alokasinya menjadi seperti ini. Ya. Oke. Kemudian kita cari lagi. Ya. Kita cari lagi indeks peningkatan untuk setiap rute yang belum keisi. Sekarang kita ambil lagi A. Nah, ini nanti loopnya akan A, Majalengka Bandung, kemudian lari ke Majalengka Cirebon, dan lari ke Cianjur Cirebon, lari ke Cianjur Jakarta, lari Purwakarta Jakarta, lari Purwakarta Bandung, dan kembali ke Majalengka Bandung. Ya. Indeks peningkatannya +2. Kita cari lagi. Yang B, dengan cara yang sama, indeks peningkatannya +2. Yang C, dengan cara yang sama, kita cari lagi, indeks peningkatannya +1. Dan yang D, kita cari lagi, indeks peningkatannya +1. Nah, dari 4 indeks peningkatan ini, sudah tidak ada yang bernilai negatif. Ya. Karena semua indeks peningkatan telah bernilai positif, berarti telah didapatkan solusi optimal. Ya. Solusi optimalnya yang ini berarti ya. Majalengka Cirebon 100, Purwakarta Bandung 200, Purwakarta Jakarta 100, Cianjur Cirebon 200, dan Cianjur Jakarta 100. Ini 100 kali 5 untuk Majalengka Cirebon, 200 itu Purwakarta Bandung, 200 kali 4, Purwakarta Jakarta 100 kali 3, Cianjur Cirebon 200 kali 9, Cianjur Jakarta 100 kali 5. Total cost-nya 3.900. Ya. Oke. Nah, ini adalah solusi optimal. Ya, menghasilkan cost minimal. Rute ini, kombinasi rute ini yang kita pilih karena menghasilkan cost yang minimal. Itu contoh stepping stone, transportasi yang kita tuliskan dengan stepping stone. Ya. Kita bisa juga gunakan, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kita bisa juga gunakan metode modified distribution atau MODI. Ya. Di metode ini, untuk menghitung nilai setiap baris dan kolom, tetapkan RI plus KJ sama dengan CIJ untuk rute atau kotak yang sudah mendapatkan alokasi. Jadi untuk rute-rute yang sudah mendapatkan alokasi, kita mencari nilai-nilai RI dan KJ sama dengan CIJ. Ya. Setelah semua persamaan tertulis, tetapkan R1 sama dengan 0. Ya, untuk baris 1 ini berarti ya. Hitung semua nilai R dan K. Kemudian hitung indeks peningkatan untuk setiap rute yang belum dialokasikan. Dengan rumus IJ sama dengan CIJ minus RI minus KJ. Ya. Kemudian pilih rute yang memiliki indeks peningkatan paling negatif dan alokasikan unit produk pada rute tersebut seperti pada metode stepping stone. Oke. Nah, ini ya. Kita gunakan hasil dari northwest corner. Ya. Yang awal tadi northwest corner. Kemudian dari northwest corner ini kita akan hitung nilai setiap R dan K dan CIJ ya. R itu menunjukkan row, baris, K itu kolom, ya, kolom. Ya, jadi kita mempunyai 3 R
dan 3K. Untuk R, ini CIJ-nya ya. CIJ yaitu rute yang sudah terpenuhi. Ya. Di sini R1 plus K1, rute yang sudah terpenuhi itu adalah R1 itu adalah Majalengka, K1 itu adalah Cirebon. Jadi R1 plus K1 sama dengan nilai biaya transportasi per unitnya. Ya, R1 plus K1 sama dengan 5. Kemudian rute yang sudah terisi R2 plus K1 sama dengan 8. R2 plus K2 sama dengan 4. Kemudian R3 plus K2, R3 plus, ini K2 ya harusnya ya, bukan K1. Kita sudah rubah nih K2. R3 plus K2 sama dengan 7, ini harusnya. Ini 7. Ini 7 ya. 7. Kemudian R3 plus K3 sama dengan 5. Ya, oke. Kemudian buat R1 sama dengan 0. Ya. R1 sama dengan 0, maka 0 plus K1 sama dengan 5. Ya, 0 plus K1 sama dengan 5. Sehingga K1 sama dengan 5. Ini ya, K1 sama dengan 5. Kemudian untuk R2 plus K1. Ya. R2 plus K1 sama dengan 8. R2 plus K1 sama dengan 8. K1 sama dengan 5 tadi ya. K1 kita sudah peroleh 5. Maka R2 plus 5 sama dengan 8. R2 sama dengan 3. R2, 3 ya. Oke, sekarang R2 plus K2 sama dengan 4. R2 plus K2 sama dengan 4. R2 sama dengan 3 tadi. Ya, maka R2 plus K2 sama dengan 4, sehingga 2 plus K2 sama dengan 4. Sehingga K2 sama dengan 1. Ya. Kemudian ke R3. R3 plus K2 sama dengan 7. Ya. Tadi K2 kita hitung 1 ya. Sehingga R3 sama dengan 6. Dan yang terakhir R3 plus K3 sama dengan 5. R3 tadi sudah kita hitung yaitu 6. Sehingga K3 di sini adalah 5 minus 6 sama dengan minus 1. Ya. Ini untuk modi yang pertama. Oke. Nah, dari semua indeks peningkatan ini kita hitung IIJ-nya ya, IIJ. IIJ sama dengan CIJ minus RI minus KJ ya. Sekarang untuk C12 ya. C12. Ini kita ambil ya rute-rute yang belum keisi ya. Ini rute yang belum keisi adalah C12 ini Majalengka Bandung itu C12. Kemudian C13 ini nanti Majalengka Jakarta. Kemudian C23 ya, nanti itu adalah Purwakarta Jakarta, dan C31 ya, kita hitung. C12 itu adalah C12 minus R1 minus K2 sama dengan 4 minus 0 minus 3 sama dengan plus 3 ya. Kemudian Majalengka Jakarta yang kosong itu adalah C13 ya. C13 minus R1 minus K3 sama dengan plus 4 positif. Kemudian C23 minus R2 minus K3 ini positif. Dan C31 minus R3 minus K1 hasilnya negatif 2 ya. Oke. Nah, kita tandain yang negatif ya dari semua indeks peningkatan ini.
Ya. Rute Cianjur Cirebon itu adalah rute yang indeks peningkatannya bernilai negatif. Ya, di sini -2. Oke. Nah, rute ini akan kita gunakan untuk membuat stepping stone tadi. Ya. Membuat sebuah loop. Ya, di sini alokasikan unit produk pada rute Cianjur Cirebon sesuai dengan metode stepping stone. Ya, metode stepping stone tadi di sini plus, di sini minus, plus minus. Ya. Kemudian plus minus plus minus. Ada 2 tanda minus yang nilainya masing-masing 100 dan 200. Maka nantinya kita akan mengalokasikan untuk Cianjur Cirebon berapa? Ada 2 tanda minus yaitu 200 dan 100. Maka di sini akan menjadi berapa nantinya? Ambil terkecil. Ya, berarti 100, Pak. 100. Cianjur Cirebon kita alokasikan 100. Ya. Terus di sini nanti kita kurangi 100 menjadi 0. Di sini kita tambah 100 menjadi 200. Di sini kita kurangi 100 menjadi 100. Ya, akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Kemudian lakukan kembali prosedur yang sama sampai tidak ada lagi indeks peningkatan bernilai negatif. Kita cari lagi ya. Cari lagi C12, C13. C23 dan C32. Kita cari dengan cara yang sama. Ini. Oh, R dulu ya, R dulu. R1 untuk yang sudah terisi itu R1 K1 5, R2 K1 8, R2 K2 4, R3 K1 9, R3 K3 5 ya. Kita cari nilai-nilai R-nya. Ya, ini seperti ini. Anggap R1 sama dengan 0 sehingga kita memperoleh R1 K1 sama dengan kita akan mendapatkan nanti K1 5, R2 3, K2 1, R3 4 dan K3 1. Ya. Kalau sudah kita cari C-nya. Ya. Indeks ya di sini untuk yang belum terisi yaitu C12, C13, C23 dan C32 ya. C12, C13, C23, C32. Nah, dari sini kita masih memperoleh nilai negatif yaitu Purwakarta Jakarta. Lakukan metode yang sama dengan stepping stone. Ya. Plus minus plus minus. Plus minus plus minus. Kita ada 2 tanda minus yaitu di C21 dan C33. Mana yang besar? Yang kecil? Yang kecil itu adalah 100. 100 ya. Berarti nanti di sini untuk Purwakarta Jakarta kita alokasikan 100, kita tambahkan di sini 100. Ini kurangi 100 berarti 0. Ini tambah 100 berarti 200, ini kurangi 100 berarti 100. Akan menjadi seperti ini. Ya. Oke. Dengan langkah yang sama kita cari lagi. Ya, kita cari lagi nilai-nilai R dan K. Oke, ini R1 K2 sorry. Yang sudah terisi ya, R1 K1, R2 K2, R2 K3, R3 K1, R3 K3. Maka nilai R dan K akan seperti ini. Ya. Nah, dari sini kemudian kita cari untuk yang C-nya. Ya. Untuk C12 kita mendapatkan plus 2. C13 kita mendapatkan plus 2. C21 kita mendapatkan plus 1. Kemudian C32 kita mendapatkan plus 1. Ya. Nah, di sini tidak ada lagi indeks peningkatan yang bernilai negatif. Ya. Karena sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka kita mendapatkan solusi optimal. Ya, yaitu alokasikan Majalengka Cirebon 100,
kali 5 ditambah Purwakarta Bandung 200 kali 4 tambah Purwakarta Jakarta 100 kali 3 tambah Cianjur Cirebon 200 kali 9 tambah Cianjur Jakarta 100 kali 5 hasilnya 3.900 ya. Itu kalau kita menggunakan modified distribution sama dengan pada saat kita menggunakan stepping stone ya. Tapi di sini pada saat kita menggunakan stepping stone maupun menggunakan modified distribution kita mempunyai 2 langkah, yaitu pertama mencari dengan inisial tabel dulu yaitu northwest corner ya. Kemudian baru kita selesaikan dengan stepping stone atau modified distribution. Ya. Nah, itu langkah-langkah atau algoritmanya. Kemudian di dalam transportasi itu ada masalah-masalah khusus yang mungkin nanti kita temui ya. Misalnya apa? Jumlah permintaan tidak sama dengan jumlah persediaan. Artinya, misalnya apa? Dalam kasus umum, jumlah persediaan atau suplai kapasitas itu umumnya lebih besar daripada demand. Ini sesuai dengan prinsip bisnis juga ya, bahwa kalau ada permintaan itu harus dipenuhi semuanya. Sedangkan kapasitas itu kita harus lebihkan dari permintaan. Kenapa? Kalau permintaan tidak dipenuhi, risikonya apa? Kita kehilangan bisnis karena customer pindah. Ya. Ini disebut sebagai permasalahan yang tidak seimbang. Kemudian dapat diselesaikan dengan menambahkan variabel dummy. Ya. Nah, tergantung pada permasalahannya. Kalau misalnya permintaan lebih kecil daripada kapasitas, maka kita akan menambah permintaan dummy atau permintaan buatan. Sebaliknya, kalau misalnya kapasitas lebih kecil daripada permintaan, maka kita akan menambahkan kapasitas dummy. Gitu ya. Nah, ini contoh permintaan kapasitas ini lebih besar daripada permintaan. Ya. Permintaannya kan cuma 300 tambah 200 sama 200. 700. Sedangkan kapasitas 250 tambah 300 tambah 300 sama dengan 850. Maka kita akan menambahkan permintaan dummy. Atau ini nanti untuk menyerap kelebihan kapasitas. Ya. Nah, kalau sudah membuat tabel seperti ini, kita tinggal lakukan dengan langkah-langkah yang tadi. Ya. Bisa menggunakan northwest corner atau Vogel atau northwest corner kemudian kita modifikasi dengan northwest corner atau least cost atau northwest corner kita modifikasi dengan stepping stone dan juga dengan modi gitu ya. Itu bisa kita gunakan. Ada juga permasalahan khusus transportasi yang mungkin berupa degenerasi. Ya. Untuk menggunakan metode stepping stone, jumlah rute atau kotak yang tidak dialokasikan harus sama dengan jumlah kolom ditambah jumlah tabel, jumlah baris ya. Dikurangi 1. Ya, jumlah kolom ditambah jumlah baris kurangi 1. Ya, itu jumlah kotak. Kotak yang harus diisi gitu ya. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka perlu dialokasikan unit sebesar 0 pada salah satu kotak yang belum mendapatkan alokasi untuk dapat diproses menggunakan metode stepping stone. Ya. Nah, misalnya gini ya. Kita mempunyai 3 customer atau distribution dan 3 warehouse. Ya. Ini tadi jumlah rute kotak yang tidak dialokasikan harus sama dengan jumlah kolom ditambah jumlah baris. Ini jumlah kotak yang harus dialokasikan ini ya. Jumlah kotak yang harus dialokasikan ini 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian jumlah kolom ditambah jumlah baris dikurangi 1. Ya. Jumlah kolomnya ada 3, jumlah barisnya ada 3. Berarti ada 6. Harusnya ada 6 ya. Kemudian jumlah kolom ditambah jumlah baris dikurangi 1, harusnya ada 5. Ya. Tetapi di sini alokasi hanya ada 4. Ini disebut sebagai degenerasi. Ya. Harusnya jumlah kolom plus baris ditambah dikurangi 1, itu harusnya
sama dengan jumlah yang dialokasikan. Ternyata di sini jumlah baris dan kolom dikurangi 1 ada 5, jumlah yang dialokasikan hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka kita harus mengisi salah satu rute yang belum teralokasikan, yang biayanya paling besar. Ya, kita alokasikan dengan 0. Ini ya, kita alokasikan dengan 0 pada salah satu kotak yang belum mendapatkan alokasi. Ya, kotak tersebut yang biayanya paling besar, kita alokasikan dengan 0. Ini untuk mengatasi degenerasi. Ya. Itu untuk sore ini. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, tanya Pak. Ya, silakan Daisy. Biasanya yang paling efektif dan sering digunain yang mana Pak? Kan ini yang terakhir tuh panjang banget Pak. Yang awal-awal kan pendek gitu Pak. Nah, ini yang harus. Ini nanti akan jadi tugas kalian. Dari masalah yang ini, coba Anda selesaikan dengan POM-QM. Ya, nanti Anda coba dengan POM-QM. Ya, kemudian nanti kalau sudah, nah, jadi gini. Yang penting Anda memahami konsepnya ya, logika operasionalnya memahami. Anda mau pakai yang mana? Kita bisa menggunakan Vogel, ya, Vogel ya. Tapi kita juga harus membandingkan. Kalau menggunakan Vogel, ketemunya bagaimana? Kemudian Anda juga coba, ya, jadi kita trial ya. Kalau kita gunakan modified distribution atau juga stepping stone. Tapi kalau kita mau menggunakan modi atau stepping stone, kita harus membuat northwest corner dulu. Gitu ya. Jadi pakai northwest corner nanti untuk membuat modi dan stepping stone. Kemudian juga pakai aproksimasi Vogel, biaya terkecil, ya. Jadi northwest corner, biaya terkecil, Vogel. Ini langkah awal. Kemudian kalau sudah, buat juga dengan stepping stone, tapi dasarnya dari northwest corner dulu. Atau pakai modi, dasarnya juga stepping stone, northwest corner dulu. Mana yang dipilih? Nah, kita kan mau praktis ya. Silakan Anda coba. Kalau Anda selesaikan ini dengan, atau kita coba aja pakai POM-QM. Kita coba pakai POM-QM aja ya. Waktunya masih ada 11 menit ya. Kita pakai POM-QM aja ya. Kita pakai POM-QM untuk masalah yang tadi. Nah, ini ya. Oke, kita pakai coba POM-QM. Nah. Oke. Nanti Anda coba sendiri di rumah juga ya. POM-QM dari sini, kemudian kita cari transportation. Ini transportation, oke. New transportation. Oke, ini tadi judulnya apa? Furniture ya. Executive Furniture Corporation. Executive Furniture. Nah, jumlah titik asal berapa? Nah, jumlah titik asal di sini kebetulan sama ya. Asal 3, tujuan 3. Ini 3. Jumlah titik tujuan juga 3. Ya. Kemudian oke. Kita ganti. Tujuannya menjadi mana ini? Tujuannya adalah Cirebon, Bandung, Jakarta, asalnya Majalengka, Purwakarta, Cianjur. Ini Cirebon, Bandung, Jakarta. Asalnya mana tadi? Majalengka, Cianjur, Majalengka, Purwakarta ya. Purwakarta dan Cianjur Pak. oke ya. Kita mempunyai kapasitas berapa di Majalengka? 100 ya.
Majalengka 100 kapasitasnya. Terus kapasitas Purwakarta 300, Cianjur 300. Ini 300, Cianjur 300. Kemudian demand di Cirebon berapa? Permintaan di Cirebon 300, Bandung 200, Jakarta 200. Cirebon 300, Bandung 200, Jakarta 200. Sekarang kita plot untuk biaya pengangkutan per unitnya. Majalengka Cirebon 5, Majalengka Bandung 4, Majalengka Jakarta 3. 5, 4, 3. Dari Majalengka 5, 4, 3. Ya, ini 5, 4, 3. Terus dari Purwakarta. Dari Purwakarta ke Cirebon 8, 8, 4, 3. 8, 4, 3. Terus dari Cianjur ya, 9, 7, 5. 9, 7, 5. Sudah selesai. Ya. Terus selanjutnya tinggal kita solve aja. Solve. Nah, ini hasilnya. Final solution table. Ini hasilnya ya. Majalengka Cirebon 100 ya. Majalengka Cirebon 100. Purwakarta Bandung 200, Purwakarta Jakarta 100. Cianjur Cirebon 200, Cianjur Jakarta 100. Kemudian hasil akhirnya nilai optimalnya ya, biaya optimalnya kita ambil dari biaya optimalnya ini per apa namanya? Per ininya ya, per rutenya. Kemudian biaya optimalnya kita nah ini ya, shipment cost-nya. Majalengka Jakarta 500 ya. Purwakarta Bandung 800. Kemudian Purwakarta Jakarta 300, Cianjur Jakarta 1.800, Cianjur Cirebon 1.800, Cianjur Jakarta 500. Ini yang dikirim, ini cost per unit dan ini total cost untuk setiap rute. Ya, untuk setiap rute. Kemudian solutionnya yang nilai total cost-nya ya, nilai total cost-nya kita bisa lihat di sini shipment with cost, shipping list-nya, total cost-nya mana? Ini awal, ini total cost-nya, nah total cost-nya, bentar ya. Total cost-nya mana ya? Bentar. 3.900 ya. 3.900. Mana yang ada 3.900? Ini final solution-nya, ini marginal cost-nya, ini shipping list-nya ini. Total cost-nya ini ya. 500 ditambah 800, 1.300. Kemudian 1.600,
1.600 ditambah 1.800, 3.400 ditambah 500, 3.900. Ya, 3.900. Nah, ini ya. Jadi kalau kita menggunakan POM ini sekali sekali eksekusi kita langsung bisa menemukan solusi optimalnya ya. Hasilnya sama dengan yang Moody dan Stepping Stone yaitu 3.900 sama yang Vogel. Gitu Daichi? Baik Pak, makasih. Oke, nanti kalian coba sendiri di rumah ya. Dan minggu depan kita akan coba praktekkan dengan menggunakan Excel untuk masalah yang lebih kompleks lagi, permasalahan transportasi. Ya, yang POM QM tidak mungkin untuk menyelesaikan, kita akan gunakan Excel juga karena ini bagian dari mirip dengan apa? Dengan Simplex kita bisa gunakan solver, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri kuliah kita sampai di sini. Terima kasih untuk joining-nya. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Bentar, saya buat print screen dulu ya untuk presensi. Di layar pertama. Oke. Kemudian layar berikutnya. Layar kedua. Oke, kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yunan.